ketemu lagi dengan gue Yanti. Kali ini bintang tamu gue adalah tim gue sendiri. Tada! Kenalin guys, dari ujung. Halo guys. Siapa namanya? Saya Lia. Halo. Hai guys, salut. Gue Anas. Yesi, gue Sarah, Lisna, Asli. Jack di sini. Dan gue Dika. Oke, pembahasan kita di video ini adalah ngebahas tentang mimpi kita semua. Yang gue mau tanya yang pertama adalah Sarah. Sarah bisa cerita? Oke, bisa. Kalau gue sih mimpi pengen jadi berkat. Jadi Oke. berkat buat pastinya lu harus bisa bahagian diri lu sendiri, baru lu bisa bahagian keluarga lu, kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebenarnya mimpi gue sih jadi pengusaha sih. Wis. Cuman dari situ gue harus juga mengumpulkan pundi-pundi yang nantinya jadi modal gue, karena kita nggak bisa jadi nekat jadi pengusaha kalau kita belum setidaknya punya modal gitu sih. Ya. Mulia sekali ya, mulia banget friends. Doain ya. Amin. Kalah Mas Antam mulia. Nah sekarang Sarah untuk mengejar mimpi itu apa sih yang sekarang dilakukan? Jadi kalau mau mengejar sesuatu pasti lo harus memiliki motivasi. Oke. Nah, pasti ya motivasi gue ya kedua orang tua gue sih buat mengejar mimpi gue. Kedua orang tua dan diri gue sendiri, yaitu ya supaya lu tuh bisa berguna gitu ketika orang lain melihat lu, berarti lu ada dampaknya, ya itu sih motivasi gue. Benar tuh, jadi berkah. Oke. Oke Sar, thank you banget. Sekarang kita dengerin tentang mimpinya Dika. Dik, bisa cerita Dik? Mimpinya gue sih sukses ya di manapun dengan cara apapun, maksudnya dengan di tempat kerja gue yang sekarang ataupun mungkin Amin. nanti Nanti gimana maksudnya? Mau resign lo? Gua robek sih. Tahu, robek, Gua robek robek. suratnya. Robek. Jangan sampai kayak Anas balik lagi. tetap harus loyal lah sama kantor. Tapi lebih loyal kalau yang nawarin Lebih loyal dapat uang ya Mbak ya, gimana? materai semua kan. Nah, tapi gimana caranya sih supaya sukses? Nah, kalau gue sih lebih kerja keras udah pasti itu udah harga mati sebenarnya kalau kerja keras. Lalu Bagus. bukan kerja keras aja sih sebenarnya. Kalau gue lebih ke arah sebenarnya lo tetap harus bisa balance antara kerjaan tanggung jawab kerjaan itu lu selesai semua, sama tanggung jawab lu dengan keluarga juga harus bisa selesai. Karena biasanya ada orang sukses tapi nggak bisa balance antara kerjaan dan keluarga. Nah, gue lagi mencoba gimana caranya supaya bisa Siapa balance. contohnya itu? Gue dong. Gue kayak Assalamualaikum. Tersinggung ya itu ya. kayaknya untuk yang udah berumah tangga kita tersinggung, tapi itu bagus sih gitu ya. Gue inget banget waktu interview pertama sekali Sarah sih, ya kan? Ya Sar, kamu inget gak? Nah waktu Jadi gimana? yang gue bangga ya sama mereka itu adalah mungkin di 8 tahun pada saat gue interview mereka itu udah culun banget. Tapi Anak-anak baru lulus ya, Bang? iya banget. Nah, tapi ada satu hal yang gue percayai sama mereka gitu ya. Gue ingat waktu pertama kali interview Sarah tuh, dia lugu banget gitu ya dengan lesung pipitnya. Coba lesung pipitnya Iya. Pemanis garis batang. Aduh. Dan gua suka sama dia karena dia sangat nice. Sebetulnya yang sisa-sisa yang sekarang ini adalah gue menganggap orang-orang yang memang udah kesaring gitu, mereka hebat-hebat gitu. Thank you semuanya, thank you gitu kan. Jangan ger gitu. Jangan ger, ntar kita naik gaji. Kita gaji. Aduh pusing, abis ini langsung kita naik gaji kalau muji gitu. Makanya kadang kita harus jangan muji banget gitu ya. Nah, jadi yang gue yakinin pada saat interview pertama kali mereka adalah gue yakin
bahwa mereka bisa menjadi orang hebat. Amin. Amin gitu ya. Terbukti pas gue lihat sekarang udah 5 tahun Sarah junior yang junior tim solid. Jadi Gue kita juga ada mau 5 tahun. iya 5 tahun tapi Gua lu kan juga resign Tapi masuk kan lagi. Iya, bener pula. Gitu ya. kalau- Entar dulu sekilas info. Sekilas info. Anas ini pernah kerja nih guys, ya kan? Pernah kerja, terus dia resign gitu ya. Jadi dia sempat keluar gitu ya. Tapi gue tahu dia adalah orang yang sangat gue suka gitu ya. Orang yang pada saat resign kayak dramatis banget gitu. Jadi gue ada feeling bahwa suatu saat lu akan balik lagi. Terbukti dia balik lagi. Jadi dia hanya maternity leave 3 bulan saja. Soalnya Mami bisa baca masa depan ya Mami ya? Oh, Indigo ya? Iya dong. Indigo. Dika juga Dika belum matang banget tapi sekarang udah sangat luar biasa. Udah bisa jadi kepala rumah tangga yang bener ya Dik. Insya Allah. Udah bisa bikin Iya. anak. nggak bener ya? Gue bisa buka aib nggak sih curhatan Jangan lu? dong, jangan. Enggak. Jangan. Dulu lu curhatnya apa? Jangan. Ini plus 62 loh. Oh, plus Oh, 62, oke. Nggak mau, Netizennya julid-julid ya. nggak mau dibongkar rahasianya, oke jangan. Di part kedua nanti. Ya oke dulu. Oke, untuk lebih serunya kita tanya lagi mimpi tim gua yang lain, yaitu Yesi gua mau tahu. Nah, Yesi mimpinya apa sih dan bagaimana? So lu? cantik ya. Ini anak ya. So cantik ya. Ya oke. Sebenarnya sih untuk karir yang sekarang nih udah on the track banget gitu. Jadi Emang mimpinya ya. bergabung dengan berarti mimpinya. berarti Mimpinya di sini. Iya. sekarang Nah, Amerika jadi, menjanjikan kan. jadi sebenarnya udah tercapai mimpinya. Iya. Oh, jadi lu nggak ada mimpi lagi dong? Nah, jadi gini, Ganti ah, mobil. itu bukan mimpi sih, namanya kita punya plan ya. Jadi Ya, oke. berkarir itu kita harus punya plan-plan Bagus. untuk kita capai gitu ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Iya. Jadi dari perusahaan sebelumnya, kemudian perusahaan kedua, perusahaan ketiga itu on the track banget dan itu memang sesuai banget gitu. Jadi memang yang ketiga ini adalah Atmedica dan itu memang sudah saya sudah direncanakan lah gitu ya. Jadi memang mimpi jangka pendek lah gitu itu memang Atmedica dan saya alhamdulillah sudah mencapai ini gitu. Tapi ini adalah bukan terakhir. Jadi memang setelah ini sebenarnya saya pengennya jadi pengusaha. Dan amin. Ya, jadi Bagus. jadi sebenarnya apa sih puncak karir saya? Puncak karir saya adalah di rumah. Pengusaha, tapi ya memang karir puncak saya adalah di rumah. Jadi Niara tuyul ya saya ya. Niara tuyul nggak sih Yes kalau kayak gitu Yes? bisa. Bisa, kan? Jadi kalau Jadi teman-teman bisa kerja dari rumah kan malam jaga lilin gitu. Berarti Yesi WFH oke banget dong ya? Nyupin Cocok lilin. dia. Nah kan Reva sembari jual jilbab ya. Tahu aja lu yang beli ya. Gak bermaksud. Oke, jadi gitu ya. Sebenarnya apa sih puncak karir? Puncak karir itu adalah di rumah. Jadi kesuksesan gue itu dilihat dari mana sih? Bukan dari banyaknya duit gue, bukan dari banyaknya investasi gue, tapi seberapa berhasil gue memimpin rumah gue kelak gitu. Rumah gue, suami gue dan anak-anak gue itu Rumahnya lagi dibangun kan ya, pintu Bentar pagar. lagi loh dia. Pagar kan kemarin. Rumah Keong bukan sih Yes kalau nggak salah. Yes, lu berarti wakilnya Yes. itu sih ya. Jadi Santai. Kan dia ini diktator. jadi ibaratnya gantinya itu Kim Lanjut. Lanjut. ya, Kim Kanan. Terus Jadi ya, jangan terus. salah loh, jangan salah loh, perempuan Iya. itu Nggak salah. memang menentukan keberhasilan Laki-laki. keluarga juga gitu. Ya, Rumah. iya. Setuju. 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 Ya kan? Setuju. Tulang Setuju aja ini dulu. banget gitu. Jadi ibaratnya dia adalah tiang istri yang hebat. tiang rumah Amin, gitu. Bunda Ya. Alena. Betul. Jadi kalau laki-laki itu adalah rumahnya, perempuan itu adalah tiangnya. Iya. Itu sih. Iya. Kokoh. Jadi itu teman-teman mohon doanya. Kenapa film begini? Kan masih ada belum kelar. Dia nyerah belum ya? Dia nyerah begini nyerah.
Melambaikan tangan ya. melambaikan tangannya. Konklusinya apa ya? Harusnya kan gini, konklusinya? terima kasih gitu lah yang mungkin kenapa lu begini. Menarik banget gitu ya. Jadi gua mau cerita sedikit gitu karena ini kayak mumpung kita lagi bersama juga gitu ya. Pada saat gua pertama kali terima Yesi gitu ya untuk bekerja akan menjadi tim gue, yang gue suka adalah semangat dia. Jadi satu hal yang gue ngerasa gue harus ambil dia gitu. Dia cuma satu bilang sama gue, Bu, mimpi saya kerja di kantor ini di Edmedica. Itu peres banget. Itu beneran itu mimpi kerja Gua di tahu Benar, hari itu benar. supaya dimasukin. Jadi Iya, biar itu keterima. kenapa mimpi, itu adalah plan. Itu Iya. memang sudah di plan. Ini lagi interview juga. Mimpi saya. Iya. Berarti gue Padahal dibohongin ya. Gue Dia digombalin tiap ya. interview bilang gitu. Kenapa Supaya Ed orang Medica? empati, dia ngomongnya kayak gitu. Enggak, sebenarnya kenapa Ed Medica memang dulu kan Ed Medica tuh Lu sempat sebenarnya ditolak ya? bukan Ed saya. Medica. Jadi memang dulu itu saya begitu fresh graduate di perusahaan pertama itu memang sering banget dengar Ed Medica nih, Ed Medica gitu. Jadi saya tuh setelah ini saya mau ke sini. Setelah ini saya mau ke sini gitu. Jadi Ed Medica saya ya jadi memang Ed Medica memang sudah di plan sih. Sudah plan dan alhamdulillah. Alhamdulillah Momi iba loh. Jadi diterima loh. Ya itu yang gue sangat suka banget sama dia gitu. Nah sekarang mumpung yang lagi hangat, gue mau tanya Duren nih, Duda keren. Tiap minggu mau bilang Siap nih. Coba Duto, Duda Broto. Ayo. Di friends, tim gue yang ini selalu sini lu kesini, giginya dilihatnya, giginya, oke. 10 juta. Makanya gue mundur nih, minder Giginya gue. habis dipinir gitu ya, gue minder gitu ya kalau samping dia nggak mau senyum gue sekarang. Oke lu sekarang mimpi kan sekarang Duren ya, benar nggak? Berarti Karena bisa kalau bisa secara- masih balik lagi dong? Bisa dong. Nggak mau. Secara agama Enggaknya, nggak entar bisa. dulu. Enggaknya cepet banget, enggak dong gitu ya. Berarti udah laku nih kayaknya, udah laku. Bukan udah laku. Oh, udah laku apa? Cuma memang udahlah. Memang oh iya. Diikhlaskan saja. Ya jadi Karena kan usaha jalannya yang terbaik. masing-masing. Ya ada ya mungkin ada orang-orang yang memang kalau kita tidak akan kembali ke masa lalu, kita mendingan ke depan Ya, gitu ya. benar. Mungkin selalu begitu ya. Kita lebih Pakai kacamata. lebih lihat future aja lah ke depan sekarang. Oke. Apa? Nggak perlu ada yang sesalin sih sebenarnya. Gitu ya. Karena udah Sedih terjadi. nggak nih? Jangan nangis dong. Kok jadi Sebenarnya sih kayak nggak perlu nangis, bukan sedih Oke. sebenarnya. Cuman memang kan kita kan hidup bukan pelajaran. bukan pelajaran kan bukan dalam 1 tahun 2 tahun kan. Kita mengenal seseorang itu kan hitungannya tahunan kan hampir 7 tahun lah ya. Cuman ya memang harus jalannya seperti ini, ya kita harus diikhlaskan gitu. Mungkin memang ini yang terbaik buat kita berdua gitu kan. Toh kalaupun bersama mungkin belum tentu itu yang terbaik loh. Iya, Nah, setuju terus, tuh. sekarang sih lebih mengambil maknanya aja kali ya dari perpisahan itu. Jadinya bisa quality time sama keluarga, nggak cuma sama nyokap tapi lebih ke keluarga besar kayak gitu. Yang dulunya mungkin waktunya kan nggak bisa, terbatas. Sekarang kan udah punya pasangan. Kalau sekarang kan lebih quality time sama ibu, keluarga besar, sama juga teman-teman. Jadi teman-teman yang dulu nih yang nggak pernah ketemu sekarang lebih banyak ketemu, trip, makan bareng, apa kayak gitu sih. Ya intinya happy lah, dijalanin aja karena hidup cuma sekali. Hidup cuma Iya, satu. hidup cuma sekali. Iya. Apalagi baru selesai sakit kemarin yang memang panjang iya. banget. Iya. Jadi disyukurin Betul. aja. Mungkin ini kesempatan kedua ya, dimanfaatkan lebih baik aja sih. Oke, setuju. Kalaupun Bagus sih. nantinya dapat pasangan atau enggak, itu kembali lagi sih ke Tuhan. Sekarang banyakin investasi buat apa ya, supaya kita safety aja sih di hari tua, udah itu aja. Oke, bagus banget sih. Jadi lebih memikirkan bagaimana sekarang ngebahagiain diri sendiri, Diri sendiri dan pastinya. pasti keluarga ya. Keluarga. Yang keluarga utama berarti sekarang. Iya, karena Nyokap ya, nyokap iya. ya. Nyokap. Tinggal tinggal sendiri sendiri ya. ya. Iya, tinggal satu. Nah, ya oke. Bela-belain loh. Ini Iya. kalau WFH pulang ke Bandung. Oke. Nah, ya semoga sih memang perpisahan sih bisa aja mungkin itu yang terbaik ya lo. Jadi Ya. mudah-mudahan mantannya Salu juga sama Salu bisa sama-sama bahagia.
Amin, amin. Gitu ya. Amin, amin. Oke, Iya. nah sekarang mimpi Salu apa? Sekarang mimpinya Menjadi enggak juga akan sih. lebih fantasi. Enggak, kalau sekarang sih gini sih, lebih mensyukuri kesempatan hidup kedua. Karena kemarin bukan sakit yang ecek-ecek, Iya, istilahnya. benar. Lebih enjoy, lebih mensyukuri apapun yang terjadi, dan lebih quality time sama orang-orang terdekat, itu aja sih. Ya pastinya ibadah pastilah mau. Iya. Ya, walaupun masih bolong-bolong. Ya, benar. Tapi ya itu sih sekarang lebih yang dulunya masih ya waktunya kemana-kemana, lebih gitu aja sih sekarang pasti. Jadi Tahun Salu ini dulu pernah terkena musibah, sakit 7 bulan ya. Sebetulnya sakitnya sih Sakitnya sih 1 bulan, cuma recovery-nya 6 bulan. Jadi kebetulan sih waktu itu gue nengokin langsung di rumah sakit Azra ya waktu itu ya. Iya. Dan Itu masih belum apa-apa loh Bu Yanti. itu masih belum Masih apa sadar. aja gue kayak gue kasihan gitu, maksudnya. Iya. Jadi dia dadanya kan jantung ya, paru. Jadi ada masalah di paru gitu kan. Jadi pada saat gue ngeliat pun gue sedih sih gitu kan. Penyakitnya itu bisa membuat dia nggak bisa jalan ya, bener nggak? Iya, nggak bisa jalan, terus mau masuk ICU juga, Iya, dari Sampai sehat hilang bugar kesadaran. begini langsung drop banget yang ibaratnya kerja juga benar-benar istirahat selama 7 bulan ada ya? 7 bulan. 7 bulan gitu ya. Nah, sedih gitu ya. Alhamdulillah sekarang bisa bugar lagi dan mudah-mudahan banyak pelajaran sih lo ya dari sakit pastinya. itu untuk bisa hidup lebih baik lagi dan menjadi prioritas siapa sih gitu ya yang kita mau bahagiain gitu. Mungkin harusnya hidupnya lebih baik harusnya. Pastinya lah lebih Tapi baik. gue nggak ngerti. Lebih baik dan lebih mudah. Ya, kenapa mau nggak ngertinya? Enggak ngerti gimana? Coba Coba diartikan. diartikan. Coba Mam, gimana? Coba. Yang gimana nih? Gimana, Mam? Ya enggak, ya lebih baik terbukti setiap bulan gue lihat dia beli mobil baru. Amin. Amin. Ya kan? Iya Setiap benar. bulan kan? Sama ada Benar. yang baru. Gue bingung gitu, terus rumahnya dibangun baru. Rumah baru. Gigi baru. Apa baru? Enggak, Baru. Apartemen baru. Apartemen Apartemen baru. baru. Guys, Iya, dan di temen semua. baru. Apalagi kan sekarang kan free single kan. Oh. Jadi Ini lebih mengarah ke jual diri sih. bukan dong. Kalau gue sih Oke. lebih siapa yang caring sama gue ya udah. Ya Ya udah. udah. Oh, oke. Kasih nomor rekeningnya. Siapapun tuh, nggak laki nggak cowok gitu. Enggak dong. Ya, jadi gimana itu? Gimana? Jadi ya, tapi Oh ini teman gue nih. tapi yang terpenting selalu gue lihat saat ini dia benar-benar ingin membahagiakan dirinya sih gitu ya. Mungkin sempat kemarin banyak yang diurus gitu. Nah sekarang dia benar-benar kelihatan banget gitu ya, ingin membahagiakan dirinya gitu ya. Tapi gue nggak ngerti juga gitu ya, dia laku banget sih ya. Gue nggak tahu. Jadi terbukti gitu ya, WA-nya diliatin ke gue gitu, banyak banget yang godain gitu ya. Jadi yang godain gue juga Siapa? bingung suka. Udah iya, sensor loh. Sensor. Part Nggak 2. boleh di sini. Nggak boleh. Nanti Part aja. dua. Kita harus move. Oke, sekarang Oke. yang mau gue tanya Anas. Apa itu? Asik. Kok kayak misteri gitu ya? Dulu deh. Biasanya Nangis. pertanyaan terakhir lebih. Oh lebih gimana gitu ya? Ini bukan pertanyaan terakhir, lu terakhir Mbak. Gue mau cerita dikit lagi tentang Anas gitu ya. Jadi banyak sih, gue nggak ngerti Maju dong. ya. Dia Gimana? mungkin orang yang yang mendalam di hati gue karena gue pernah ditinggal, bukan karena pernah tinggal, tapi dia tetap balik lagi lah ya. Jadi gini, mungkin Anas kemarin beberapa bulan yang lalu adalah sempat kehilangan papanya ya, bener ya? Jangan nangis ya, gue kan jadi mau nangis. Enggak. Yang namanya ada orang tua pasti ada yang kehilangan, pasti sedih pasti. Tapi mungkin sebelum kita bahas tentang mimpi juga, gimana sih Nas kemarin kehilangan bapak itu di? Lebih ke ini sih, lebih ke
lega aja sih karena kayak Nah, kok lo- enggak leganya dalam arti gini. Nggak tersiksa kan? lagi Iya, karena bapaknya. bokap gua Udah nggak sakit lagi. iya bokap anak Nggak ngerasain sakit. sakitnya itu bukan setahun 2 tahun. Sakitnya udah lumayan lama gitu, hampir 10 tahun. Jadi salah satu sisi sedih ya pasti gitu karena punya orang tua, satu sisi lega dalam arti ya Allah alhamdulillah gitu karena terakhir sebelum bokap meninggal tuh kayak udah Dirasa dianterin ke kamar mandi, Dirasa deh. udah dia yang kepanasan sendiri gitu, bener-bener totally nggak tega gitu ngeliat bokap tuh pada saat itu Sakitan lah ya. Sakitan. cuman emang kayak ngebatin aja sih, maksudnya kayak gini ya Allah kalau emang pada saat itu ya Mom ya, maksudnya kayak seminggu itu kan emang bokap tuh udah mulai kelihatan lah, udah mulai tambah drop gitu, bukan tambah drop sih, maksudnya udah Kritis mulai lah ya. nggak enak lah gitu, dianya udah mulai ngeluh-ngeluh. Biasanya kalau orang meninggal kan suka ada tanda-tanda kan, yang gitu-gitu dah. Cuman ngebatin aja ya Allah, misalkan kalau emang bokap emang harus diambil ya ikhlas gitu, ikhlas banget gitu. Karena kayak udah bikin dia happy lah, udah sebenarnya alasan jujur ya Momnya, alasan Anas tuh hidup bener kata Yesi gitu, hampir sama lah mungkin punya sama Yesi ya, Iya. terplanning gitu. Oke, ini gue mau punya rumah dulu, gue mau hidup, dan kendaraan itu sebenarnya jauh banget dari kata pengen beli gitu, karena ya udahlah motor juga cukup gitu, yang penting pengen punya rumah gitu. Nah alasan sebenarnya kayak pengen punya mobil itu sebenarnya karena bokap sih sebenarnya kayak biar bisa nganter-nganter. yes, iya bener, karena bokap itu yang udah nggak tahan kencing, kadang tuh diajak jalan pun dia bisa pipis di botol gitu, saking misalkan kita ini gitu-gitu. Cuman kalau pakai mobil orang kan nggak mungkin gitu kan, Iya, iya. bla 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 gitu sih. Ya gitu sih, cuman ya sekarang udah bisa lebih ngerelain, lebih lega, lebih ikhlas lah. Cuman kadang kayak suka sedih gitu. Kemarin contoh punya teman gitu ya, Ajif lah contohnya, kita sebut aja. Sebut aja Dia, dia aja. dia pulang kampung terus tiba-tiba telepon gitu, kenapa Jif gitu. Karena ada beberapa selain Ajif gitu, ada beberapa misalkan kayak Yesi pulang nyokapnya sakit, Ajif Iya. itu jadi lebih sedih tuh sekarang ke situ gitu. Yang bikin sedih sih gini sih, katanya Ajif ini. Pas dia pulang dia cuma bilang gini, bokap gue sakit, bokap gue sakit lah, katanya sakit apa Jip, sakit ini gitu. Oke, yaudah ini aja lah pokoknya, intinya lu do the best buat bokap lu. Dia tiba-tiba bilang, gue baru sadar ya bokap gue ternyata ikut menua loh. Jadi itu yang bikin iya benar. Dari situ tuh kayak des gitu, masih ada nyokap, dan gue tiap ulang tahun gue happy tuh, ulang tahun gitu. Tapi tanpa kita sadari orang tua kita tuh Berkurang. menua juga Iya. loh gitu kan. Iya benar. Iya kayak Iya. oh iya gitu. Pas dari itu langsung nyampe rumah gitu ngeliat nyokap. Oh iya nyokap gue kayak udah sekarang kayak rambutnya udah mulai putih gitu kan. Sininya udah mulai keriput jadi kayak oh iya gitu, orang tua kita juga ikut menua ternyata tanpa kita sadari gitu kan. Saking kita fokus sama diri sendiri gitu, kita nggak sadar gitu. Itu sih sebenarnya yang ya pokoknya intinya ya pesan buat temen-temen, selagi orang tua ada, selagi masih ada lah gitu, ya do the best aja lah. Karena yakin banget gitu, apapun yang lo lakuin emang tujuannya buat ngebahagiain orang tua, karena emang janji Allah ya. Jadi lo gak usah takut gitu, rezeki lo pasti lancar. Amin. Ya. Kayak gitu sih, gitu aja sih. Iya. Gitu. Ya, nah sekarang kan tinggal mama dong, nyokap manggilnya mama ya. Nah, menurut Anas nih, Anas tuh udah sempurna, udah bahagian nyokap nggak? Atau ada hal-hal yang masih sering nyakitin nyokap sih menurut Anas gitu? Masih jauh sih sebenarnya kata bahagia ya, cuman I'm always trying to be nice lah depan orang tua gitu, kayak oh ya apa yang kurang ya, yang belum yang diperbaiki. Cuman ya namanya manusia ya, kadang kalau lagi bad mood, lagi apa, kadang tuh suka nggak sadar gitu, kayak mungkin marah-marah gitu, kadang suka nggak sadar. Tapi untungnya kalau udah sadar tuh kayak nggak boleh kayak gitu kayak langsung kayak gitu sih. Sekarang lebih ke kayak gitu sih kalau gua. Nah, makanya kadang suka sedih aja kalau ada temen gitu yang cerita gitu, ya gue mau pulang kampung, bokap gue sakit, sempet Yesi kan nyokapnya sakit, pulang itu sok maksudnya kayak
jadi ke bawah sedih lagi. Ya maksudnya mau ada sob, ya dia pada ini deh gitu. Dan jadi kayak ngedukung banget buat temen-temen yang orang tuanya sakit yang itu, udah pulang lu daripada nyesel ntar gitu. Karena kalau udah nyesel lu udah nggak bisa balikin waktu lagi kayak gitu sih, yang bikin sedih sekarang sih lebih ke sana. Iya, pesannya kembali lagi sih tadi Ana sampaikan bagus banget gitu ya. Selagi kita punya orang, masih ada orang tua, sayangi gitu ya Nas ya. Itulah kembali lagi nih lagi-lagi nggak tahu ya, karena pakai feeling juga, indigo kali ya. Oh bukan di itu gua ya. Mereka semua itu tim di sini, mereka adalah orang-orang yang sangat menyayangi orang tua mereka gitu. Nah, kunci sukses lagi-lagi adalah yang pertama sayangi orang tua gitu ya, berbagi. Gue ingetin lagi nih, sayangi orang tua dan berbagi gitu ya. Nah, kalau kita melakukan itu udah pasti sih yang namanya sukses itu nggak susah kan? Iya, benar. Gitu. Nah, Kayak digampangin aja sih biasanya. Dimudahkan semua. yes. Betul. Jadi oke, mungkin untuk video kali ini sama tim gue cukup kali ini aja gitu ya. Mungkin yang perlu kalian tahu juga ya, untuk melatih kalian jadi orang yang seperti sekarang tentunya nggak mudah gitu ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini pun gitu ya, sorry banget kalau terlalu keras didiknya gitu ya. Sorry banget kalau gue dipanggilnya Momi sama mereka. Sorry banget kalau Momi terlalu keras mendidik kalian gitu. Mungkin gua sebetulnya banyak juga sih belajar dari mereka, bukannya mereka yang belajar dari gua juga ya. Jadi sebetulnya gue juga banyak belajar dari mereka. Sebetulnya pengennya untuk gue menciptakan lingkungan yang nyaman dan happy gitu di lingkungan kerja, di lingkungan kecil kita nih gitu ya. Karena gue tahu kerjaan kita nih berat banget gitu kan, berat banget. Jadi jangan sampai lingkungan di kantor itu udah membebani lagi gitu. Cukup kerjaannya aja tapi kita dibuat happy gitu ya. Nah, sorry kalau sebelum-sebelumnya jadi sosok yang nyebelin gitu ya, yang bikin emosi, bikin gondok ya. Sorry juga, pasti kalian juga banyak ndumel sumpah serapain Momi kali ya? Enggak ya? Enggak kan ya, gue gak disumpah serapain kan? Enggak aja gue nunduk ya? Enggak gitu. Enggak gitu loh, kok gitu ya? Enggak pernah sekali gitu ya. Ya tapi pernah tidak disadari. Ya tapi mereka akan menyadari bahwa itu bukan untuk gue gitu, tapi buat mereka sendiri. Dan gue bangga banget melihat perkembangan mereka sekarang gitu ya. Nah, thank you buat tim gue gitu ya. Gue berharap sih ya, tapi kita namanya di kantor ya, bukan keluarga gitu ya. Keluarga aja kadang bisa berantem ya, maksudnya bisa misah gitu ya. Gue sih gue pengen ya, kita nih lu udah jangan kemana-mana lah, lu sama gue aja, mimpi gue gitu. Kalau pengen ya gue gitu ya, cuma matanya ke gue dong, Mom. Iya. Nggak, tadi dia bilang soalnya ini, gue juga suka dia gitu loh. Gue orangnya baper banget soalnya. Jadi di sini udah lanjut nih. Besok mana dik? Besok tanda tangan ya, Mom. gimana COP? Bukannya resign, tanda tangan pinjem duit. Aduh, ketahuan. Nah, terima kasih buat kalian gitu ya. Terima kasih untuk hari ini gitu ya, udah hadir di podcast gue. Podcast Boleh. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you friends. Sampai ketemu di Podcast Next selanjutnya. episode. bye bye. Bye.